Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai kompetensi guru dalam pengukuran dan penilaian pendidikan. Langsung saja, saya Kiki Fitriani. Saya sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi tersebut. Kompetensi guru sendiri merupakan pengetahuan, keterampilan, kemudian kemampuan dan sikap yang cerdas yang dimiliki oleh seorang pendidik atau guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Tentunya guru merupakan orang atau pendidik yang mentransfer ilmunya kepada peserta didik, sehingga seorang guru harus memiliki kompetensi bahkan dalam pengukuran atau penilaian dalam pendidikan. Kemudian mengenai kompetensi guru dalam pengukuran dan penilaian pendidikan. Kompetensi tersebut antara lain: yang pertama, memilih dan mengembangkan metode penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, seorang guru olahraga dalam menilai peserta didik dalam materi penjaskes, contohnya materi bola voli, maka guru tersebut mengevaluasi atau memberikan penilaian harus sesuai dengan materi atau tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, mengembangkan berbagai jenis instrumen penilaian belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Instrumen sendiri merupakan alat ukur atau cara untuk mengumpulkan berbagai jenis data. Misalnya bisa berupa tes atau non-tes. Yang ketiga, mengintegrasikan penilaian ke dalam proses belajar mengajar. Di sini maksudnya dengan adanya penilaian, seorang guru ke depannya akan lebih baik dalam belajar atau memberikan pelajaran kepada peserta didik. Karena selain mengevaluasi peserta didik, guru juga dapat mengetahui evaluasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Keempat, melakukan penilaian. Jadi, seorang guru jika sudah memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik, maka akan dilaksanakan evaluasi. Kemudian setelah terjadinya evaluasi tersebut, seorang guru maka akan memberikan sebuah penilaian, bisa berupa dengan angka atau tulisan keberhasilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Luis Rahayu. Yang kelima, memberikan skor dan menginterpretasi hasil penilaian. Yang keenam, menggunakan hasil-hasil penilaian untuk membuat keputusan tentang siswa. Yang ketujuh, mengembangkan rencana pembelajaran, mengembangkan kurikulum, dan mengembangkan mutu sekolah. Lalu yang kedelapan, mengembangkan prosedur pemberian nilai. Dan yang kesembilan, mengomunikasikan hasil penilaian kepada siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nurjana di sini selaku pemateri ketiga akan menyampaikan tentang peran dan tanggung jawab guru dalam penilaian belajar kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, antara lain yang pertama, mampu mengembangkan rancangan penilaian yang terpadu dalam pembelajaran. Pada dasarnya, penilaian dirancang dan dilaksanakan terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Langkah awal dalam penilaian kelas adalah mengidentifikasi indikator pencapaian hasil belajar dari mata pelajaran yang telah dikembalikan oleh silabus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Asih Fadilah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asih Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Atika Nurjana. Kemudian yang kedua itu mampu melaksanakan penilaian kelas dan memanfaatkan hasilnya.
Penilaian kelas dilakukan terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, penilaian dilakukan sebelum pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan setelah selesai pembelajaran. Proses pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasilnya sebagai umpan balik untuk menyempurnakan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebelum dan awal pembelajaran, kemudian yang kedua selama pembelajaran, serta yang ketiga akhir dan setelah pembelajaran.